Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik menurut John Brother Waston dan beberapa tokoh behavioristik. Terlebih dahulu perkenalkan, dari diri saya adalah Muhammad Zikri Abdillah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Institut Darul Quran. Nah, kita langsung masuk ke teori behavioristik menurut Waston. Behavioristik adalah sebuah aliran dalam psikologi yang didirikan oleh John B. Waston pada tahun 1913 Masehi yang berpendapat bahwa perilaku harus merupakan unsur subjek tunggal psikologi. Penganut aliran ini mempunyai pendirian bahwa organisme dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial dan psikologis. Perilaku adalah hasil pengalaman dan perilaku digerakkan atau dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Asumsi bahwa pengalaman adalah paling berpengaruh dalam membentuk perilaku menyeratkan betapa elastisnya manusia. Ia mudah dibentuk menjadi apapun dengan menciptakan lingkungan yang relevan. Nah, prinsip teori Waston. Apa sih prinsip teori Waston? Di prinsip teori Waston ini menerangkan respon kondisi sebagai elemen atau membangun perilaku. Pembangun perilaku. Kondisi adalah lingkungan eksternal yang hadir di kehidupan. Perilaku muncul sebagai respon dari kondisi yang mengelilingi manusia dan hewan. Perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan, maka sesungguhnya perilaku terbentuk karena dipelajari. Lingkungan terdiri dari pengalaman baik masa lalu dan yang baru saja, materi fisik dan sosial. Lingkungan yang akan memberikan contoh dan individu akan belajar dari semua itu. Nah, dari teori-teori tadi, dari prinsip-prinsip John B. Waston, apa aja yang membuat dia bisa membuat teori itu. Nah, ini ada pandangan-pandangan utama dari John B. Waston. Ada 10 pandangan dari J. Waston. Yang pertama tentang pandangan itu adalah psikologi mempelajari stimulus dan respon. Yang kedua, tidak mempercayai unsur keturunan sebagai penentu perilaku. Yang ketiga, dalam kerangka mind body, pandangan Waston sederhana. Dan keempat, sejalan dengan fokusnya terhadap ilmu yang objektif, maka psikologi harus menggunakan metode empiris. Nah, yang kelima, secara bertahap Waston menolak konsep insting, mulai dari karakteristiknya sebagai refleks yang unlearned, hanya memiliki anak-anak yang tergantikan oleh habits, dan akhirnya ditolak sama sekali kecuali simple refleks seperti bersin, merangkak, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, sebaliknya, konsep learning adalah sesuatu yang vital dalam pandangan Waston, juga bagi tokoh-tokoh behavioristik lainnya. Kemudian pandangan tentang memori membawanya pada pertentangan dengan William James. Kemudian yang kesembilan, proses think and speech terkait erat. Dan yang terakhir, sumbangan utama Waston adalah ketegasan pendapatnya bahwa perilaku dapat dikontrol dan ada hukum yang mengaturnya. Oke, kita lanjut. Konsep behavioristik John B. Waston. Nah, pada umumnya, teori belajar yang termasuk ke dalam keluarga besar behavioristik memandang manusia sebagai organisme yang netral, pasif, reaktif terhadap stimuli di sekitar lingkungannya. Orang akan bereaksi jika diberi rangsangan oleh lingkungan luarnya. Demikian juga jika stimulus dilakukan secara terus-menerus dan dalam waktu yang cukup lama, akan berakibat berubahnya perilaku individu. Syarat terjadinya proses belajar dalam pola hubungan SR ini adalah adanya unsur dorongan dan rangsangan, respon dan penguatan. Nah, kita lanjut.
percobaan Watson. Nah, ini ada hasil percobaan Watson. Tapi sebelum kita melihat hasil percobaan Watson, kita lihat dulu sejarah kenapa Watson bisa memunculkan kesimpulan ini. Nah, hasil penelitian Watson yang terkenal di tahun 1920 Masehi adalah mengenai bayi yang berusia 11 bulan bernama Albert. Diperlihatkan pada bayi itu seekor tikus putih yang tidak ditakutinya. Di belakangnya diperdengarkan suara keras dengan cara memukul batang baja dan palu. Rasa takut yang ditimbulkan oleh suara keras menyebabkan rasa takut terkondisikan pada tikus. Albert menggenerasikan rasa takut itu dengan rangsangan lain yang mirip, termasuk dengan kelinci, mantel bulu, dan jenggot Sinterklas. Watson berpendapat bahwa rasa takut dan cemas pada manusia bisa berasal dari pengalaman masa kanak-kanak yang mirip. Kita lanjut dengan evaluasi terhadap teori Watson. Watson berpendapat bahwa introspeksi merupakan pendekatan yang tidak ada gunanya. Alasannya adalah jika psikologi dianggap sebagai suatu ilmu, maka datanya harus dapat diamati dan diukur. Watson mempertahankan pendapatnya bahwa hanya dengan mempelajari apa yang dilakukan manusia memungkinkan psikologi menjadi ilmu yang objektif. Watson menolak pikiran sebagai subjek dalam psikologi dan mempertahankan pelaku sebagai subjek psikologi, khususnya perilaku yang observable atau yang berpotensi untuk dapat diamati dengan berbagai cara baik pada aktivitas manusia dan hewan. Kemudian kalau tadi kita sudah melihat teori-teori Watson, dan kemudian kita sekarang melihat teori behavioristik menurut tokoh-tokoh yang lain. Yang pertama menurut Edward Lee Thorndike. Itulah ya. Pemikiran tahapan pertama muncul pada periode sebelum tahun 1930 Masehi. Dalam tahap ini, Thorndike menggagas beberapa ide penting yang berkaitan dengan hukum-hukum belajar, yaitu hukum kesepian, hukum latihan, hukum akibat, dan hukum sikap. Pertama, hukum kesepian. Hukum kesepian, menurut hukum ini, hubungan antara stimulus dan respon akan mudah terbentuk manakala ada kesepian dari diri individu. Implikasi dari hukum ini adalah keberhasilan belajar seseorang sangat tergantung dari ada tidaknya kesepian. Kedua, hukum latihan. Hukum ini menjelaskan kemungkinan kuat dan lemahnya hubungan stimulus dan respon, hubungan atau koneksi antara kondisi dengan tindakan akan menjadi lebih kuat karena adanya latihan. Nah, itu menurut teori Edward Lee Thorndike. Nah, kita lanjut ke teori Bursfredrik Skinner. Asas pengondisian operan B.F. Skinner dimulai awal tahun 1930. Pada waktu keluarnya teori behaviorism, pada waktu itu model kondisian klasik pada Pavlov telah memberikan pengaruh yang kuat pada pelaksanaan penelitian, istilahnya seperti cues purposive, tingkah laku, dan drive stimuli dorongan dikemukakan untuk menunjukkan daya suatu stimulus untuk memunculkan atau memicu suatu respon tertentu. Dan yang terakhir, teori behavioristik menurut Ivan Petrovich Pavlov. Berdasarkan eksperimen yang dilakukan, Pavlov diperoleh kesimpulan berkenan dengan beberapa cara perubahan tingkah laku dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya, murid dimarahi karena ujian biologinya buruk. Saat murid untuk ujian kimia, dia juga akan menjadi gugup karena kedua pelajaran tersebut saling berkaitan. Teori behavioristik dengan model berhubungan. Model hubungan stimulus, respon, atau reaksinya mendukung orang
yang belajar sebagai individu, yang pasif, respon atau perilaku tertentu dengan menggunakan pentingnya pelatihan atau pembiasaan semata. Munculnya perilaku akan semakin kuat bila diberikan penguatan dan akan menghilangkan bila dikenai hukuman teori. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi hadiah ataupun pujian. Nah, mungkin sekian dari penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah mohon silahkan bisa kita diskusikan di kolom komentar ataupun di grup kelas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.